Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lanjutkan lagi ya materi untuk perkuliahan matematika dasar. Pertemuan beberapa minggu kemarin sudah dijelaskan materi mengenai himpunan dan bilangan, lalu materi mengenai matriks. Hari ini akan saya jelaskan materi mengenai vektor. Jadi ini sambil mengingat-ingat lagi materi kalian mengenai vektor saat di sekolah ya. Vektor di sini dapat dinyatakan secara geometrik sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Arah anak panah menunjukkan arah vektor. Jadi misalkan di sini ada anak panah, ada arahnya ya. Jadi ada vektor. Ini vektor selalu memiliki arah. Sementara panjang anak panah menggambarkan besarannya. Ekor anak panah disebut titik awal. Di sini misalkan diberikan titik A, di sini adalah ekornya. Ekor anak panah disebut titik awal atau initial point-nya di sini. Dan ujung anak panah selalu ada panahnya ya. Dari ujung anak panah di sini adalah titik akhir atau terminal point-nya. Secara simbolis menyatakan vektor adalah dengan huruf kecil, misalkan A, K, V, W, dan X. Saat membahas vektor, penyebutan untuk bilangan-bilangan adalah skalar. Bilangan-bilangan di sini misalkan 1, 1/2, 3, -3, dan seterusnya itu adalah untuk vektor namanya adalah skalar. Skalar merupakan bilangan real dan akan dinyatakan dengan huruf kecil miring. Jika titik awal dari suatu vektor V adalah A, misalkan ini, dan titik akhirnya adalah B, sebagaimana yang bisa dilihat pada gambar, maka vektor V dapat kita tulis sebagai V sama dengan vektor A ke B dengan topi atau anak panah ke atas seperti ini ya. Jadi A, B, V sama dengan A ke B. Vektor-vektor dengan ukuran dan arah yang sama disebut ekuivalen. Karena yang dilihat berdasarkan panjang dan arahnya. Vektor-vektor ekuivalen dinyatakan setara atau equal meskipun terletak pada posisi yang berbeda. Jika V dan W ekuivalen, maka dapat ditulis V adalah sama dengan W. Jadi vektor V sama dengan vektor W. Lalu berikutnya ada operasi pada vektor. Yang pertama, jika vektor V dan W adalah dua vektor sembarang, maka jumlah dari vektor V dan W atau V ditambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Yang pertama adalah tempatkan vektor W sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan dengan titik akhir V. Vektor V ditambah W diwakili oleh anak panah dari titik awal V hingga titik akhir W. Jadi yang pertama kita gambar dulu titik V-nya. Misalkan diberikan titik V-nya adalah ini ya. Dari titik awal sampai titik akhirnya di sini, lalu ditambah lagi dengan vektor W dari titik awal atau dari ekornya si V ini tadi ditambah lagi dengan panjang misalkan 5 kotak atau 6 kotak seperti itu ya. Hingga berakhir di sini. Maka penjumlahan dari V ditambah W adalah yang merah-merah ini hasilnya. Jadi yang dari titik awal V hingga titik akhir W itu adalah hasil dari penjumlahan kedua vektor. Lalu yang kedua, operasi yang kedua, jika V dan W adalah dua vektor sembarang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai V dikurangi W. Oh ya, ini mohon maaf, harusnya ini hurufnya tegak ya. Tadi sudah dikatakan bahwa yang miring itu adalah skalar. Ini mohon maaf sekali tulisannya miring-miring ini ya. Harusnya ini tegak. V dikurangi W adalah sama dengan V ditambah negatif W. Itu sama. V dikurangi W adalah sama dengan V seperti V ditambah dengan negatif W. Bisa dilihat pada gambar, misalkan ada vektor W, bentuknya seperti ini. Diberikan vektor V seperti ini, lalu diberikan lagi vektor W dari titik awal 0,0 sampai titik B, hingga hasil pengurangannya dari vektor V dikurangi W adalah yang ini, dari B ke A seperti ini. Ini adalah hasil dari pengurangannya.
Lalu operasi yang ketiga adalah operasi perkalian. Jika V adalah vektor tak nol dan K adalah bilangan real atau skalar tak nol, maka hasil kali produk K kalikan V itu didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya adalah K panjang V dan arahnya sama dengan V jika K lebih besar dari 0. Dan arahnya berlawanan dengan V jika K-nya kurang dari 0. Ini mewakili panjang besaran skalarnya. Misalkan diberikan vektor V-nya adalah ini. Ini adalah vektor V-nya. Lalu di sini misalkan adalah 1/2 atau setengah kali V, maka dia ukurannya lebih kecil, setengah kalinya dari V, dengan arah yang sama dengan V, karena K-nya lebih besar dari 0. Lalu untuk yang gambar atau vektor yang ketiga ini, dia adalah ukuran negatif 1V, maka dia ukurannya sama seperti vektor awalnya yaitu V, dengan arahnya yang berlawanan karena K-nya kurang dari 0 seperti itu. Negatif 1V. Lalu panah yang ini adalah 2V. Dia ukurannya 2 kali dari vektor awal yaitu V dengan arah yang sama karena K-nya lebih besar dari 0. Berikutnya gambar yang terakhir ini adalah negatif 3V. Dia ukurannya 3 kali dari V dengan arahnya berlawanan dengan vektor asalnya yaitu V. Karena K-nya kurang dari 0 sehingga arahnya berlawanan. Dia arah ke bawah jika vektor awalnya adalah V, arahnya ke atas seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada vektor pada ruang berdimensi 2. Seringkali masalah-masalah yang menyangkut vektor dapat disederhanakan dengan menggunakan sistem koordinat siku-siku. Pada bagian ini akan dibatasi pembahasan mengenai vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 saja, yaitu dalam bidang. Jadi bentuknya vektor bidang. Misalkan V adalah vektor sembarang pada suatu bidang dan asumsikan misalkan seperti ini pada gambar. Misalkan diberikan pada bidang X. Di sini ada koordinat siku-siku, misalkan seperti itu ada X dan ada Y. Ini adalah Y, lalu ini adalah garis X. Maka diberikan misalkan vektornya di sini adalah vektor V dari titik awal 0,0 menuju titik di sini misalkan V1, V2, V1, V2 seperti itu. Titik akhir V1, V2. Bahwa V ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan dengan titik asal sistem koordinat siku-siku. Jadi dia berada di sini berhimpitan dengan titik awal 0,0 ya untuk koordinat siku-siku. Koordinat V1, V2 dari titik akhir V disebut komponen V. Dapat ditulis dengan V1, V2. V sama dengan V1, V2. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar mudah untuk dilakukan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan di sini ada dua vektor. Ada vektor V, ada vektor W. Vektor W berasal dari titik asal 0,0 berakhir dengan titik W1, W2 di sini. Lalu titik V-nya di sini titik awalnya adalah 0,0 dengan titik akhirnya adalah V1, V2. Maka untuk penjumlahannya adalah yang ini, yang merah-merah ini. Seperti itu. Jadi misalkan di sini adalah titiknya X1, X2, X1, Y1, lalu di sini adalah S2, Y2. Seperti itu, misalkan seperti itu ya. Maka penjumlahannya bisa ditulis X1 ditambah X2, Y1 tambah Y2. Karena di sini tadi sudah saya simbolkan dia bentuknya adalah V1, V2, lalu di sini W1, W2, maka titik penjumlahan dari kedua vektor ini adalah V1 ditambah W1, V2 tambah W2. Maka dapat disimbolkan di sini, misalkan V-nya adalah V1, V2, W-nya adalah W1, W2,
maka penjumlahan kedua vektor bisa ditulis dengan V1 tambah W1, V2 ditambah W2. Berlaku juga untuk pengoperasian selisih. Jadi misalkan V dikurangi W berarti sama dengan V1 dikurangi W1, V2 kurangi W2. Jika V sama dengan V1, V2 dan K adalah skalar sembarang, maka perkalian skalarnya yaitu K kalikan V sama dengan K kalikan V1, K kalikan V2. Di situ bisa dilihat sebagai contoh, misalkan diberikan V-nya adalah 1 dan negatif 2, lalu W-nya adalah 7 dan 6, maka penjumlahan dari vektor V dan W di situ adalah sama dengan 1 ditambah 7, lalu koma negatif 2 ditambah 6 sama dengan 8,4. Lalu untuk perkalian skalarnya yang adalah 4. Skalarnya diberikan K-nya adalah 4. Lalu vektor V-nya tadi adalah 1 dan negatif 2 ya. Berarti langsung dikalikan aja dengan skalarnya. 4 kalikan 1 negatif 2 sama dengan 4 kali 1, 4 kali negatif 2 sama dengan 4, negatif 8. Kadang-kadang suatu vektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya tidak terletak pada titik asal. Misalkan pada gambar ini ya, ini bentuknya melayang dari A ke B, bentuknya seperti ini. Itu berbeda sekali dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini misalkan titik awalnya adalah 0,0 sampai ke sini adalah W1, W2. Lalu di sini titik awalnya adalah 0,0 menuju V1, V2. Jadi ini vektor dengan titik awal 0,0. Lalu jika bentuknya melayang seperti ini, bagaimana komponennya itu bisa dihitung dengan vektor A ke B bisa dihitung dengan X2 kurang Y1, Y2 kurang Y1. Jadi misalkan di sini A-nya adalah X1, Y1, B-nya adalah X2, Y2, maka vektor A ke B itu komponennya adalah titik B dikurangi titik A atau X2 kurangi X1, lalu Y2 kurangi Y1. Itu adalah komponen dari vektor A ke B, seperti itu. Berbeda, jadi ini bentuknya melayang ya. Jadi melayang, bukan dari titik awal 0,0, seperti itu. Cukup untuk materi hari ini. Untuk latihannya bisa dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.